Segenap warga Syekh Mursyid yang hadir pada Manaqib Online Internasional pada pagi hari ini diantaranya adalah Romo Yahya Mahya, Romo Yang dan Romo Kiai yang lain, Bunda Haya, Bunda Dr. Sari, Dr. Asar Biatno. Berkhusus kepada Sohibul Hajat, pada pagi hari ini Ibu Haja Israwati Wahyu Widaningsi dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, wabil khusus melalui pengersabah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala syekhuna wa mursyidina wa murib arwahina Hadrat Syekh Muhammad Abdul Ghasri Kitabi Fadailu Syuhur wa amal alif husani fi hadas syari al-iman. Qala Allah taala Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Guru kita berbagi ilmu dalam dalam bulan Rabiul Tsani dalam kitab Fadilus Syuhur. Ada dua alif, alif yang kedua diartikan oleh guru kita dengan iman. Al-iman. Ya. Secara bahasa iman yang percaya. Guru kita mengutip firman Allah surat Al-Baqarah 208 yang sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, kata Allah, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian kepada Islam dengan kafah, keseluruhan, secara total masuk ke dalam Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ini ayat ini kalau di luar hanya sekedar dibaca masuk ke dalam Islam secara total, keseluruhan. Tapi guru kita memberikan pengertian yang berbeda. Ini dalil bahwa orang yang beriman itu adalah harus masuk Islam. Jadi yang suruh masuk Islam adalah orang yang beriman. Kalau pemahaman di luar yang suruh masuk Islam ya yang bukan orang Islam. Nah, tapi guru kita jelas ini ayatnya, orang-orang juga baru ngeh bahwa yang disuruh masuk Islam adalah orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman disuruh masuk Islam? Karena masih ada di luar. Orang yang sudah beriman tapi belum masuk Islam, disuruh masuk Islam adalah orang masih di luar. Nah, apa pintunya orang masuk Islam? Pintunya adalah talqin. Jadi orang yang beriman yang belum ditalkin itu belum Islam, kata apa? Ini kalau disampaikan di luar rame. Nah, Abang menyampaikan kalau orang belum ditalkin meskipun dia sudah beriman adalah belum Islam. Makanya belum wajib sholat, belum wajib puasa. Ini Allah menyampaikan seperti itu. Ya. Jadi untuk bisa Islam itu harus lewat pintu. Pintunya namanya adalah talqin. Maka setiap kali proses talqin, wakil talqin menyampaikan, mengingatkan pesan Allah yang baru diniatin masuk Islam. Ya. Yang baru diniatin masuk Islam secara kafah, secara total, secara keseluruhan. Ya. Baru nanti kalau sudah ditalkin, baru keislaman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena punya saksi. Ya, orang Islam itu harus punya saksi, nggak cukup di KTP, nggak cukup pengakuan saya ini orang Islam. Tapi kalau belum ditalkin, dia nggak punya saksi. Kamu Islam, ya. Saksimu siapa? Banyak. Ya orang pada tahu tetangga, iya siapa yang pasti. Nggak bisa jawab. Tapi kalau sudah ditalkin dikit, Wakil Talkin Pati Kiai Hasan dalam setiap kali mentalkin seringnya itu yang ditalkin cuma dua orang. Tapi di belakang dia, di belakang dua orang ini ada makhluk putih. Rapih berbaris.
Paling ujung, paling belakang ada Abah Sepuh, ada Abah Anom, ada Abah Aos. Ternyata setelah ditanyakan kepada panitia, siapa orang yang makhluk berputih putih itu, pakaian putih? Itu adalah malaikat. Dan paling belakang ada Abah Anom, Abah Sepuh, ada Abah Aos. Jadi malaikat di situ dalam proses talqin, setiap malaikat hadir di situ, ngikut. Kenapa? Menjadi saksi atas keislaman orang yang ditalqin tadi. Makanya maklumat awal, orang Islam itu butuh tiga saksi. Allah, malaikat, dan ulul ilmi. Inilah firman Allah, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi harus ada tiga saksi. Siapa? Allah, malaikat, dan ulul ilmi, guru mursyid kita. Ya. Kalau di ini hanya terjadi dalam proses namanya talqin. Kalau tidak ditalqin, malaikat nggak turun. Nggak jadi saksi, nggak bisa jadi saksi. Inilah luar biasanya keilmuan guru kita. Ya. Jadi yang sudah beriman adalah suruh masuk Islam secara total. Kenapa disuruh masuk Islam? Karena masih di luar Islam. Karena masih di luar Islam, orang yang belum ditalkin kata apa? Belum wajib sholat, belum wajib puasa. Tapi ini jangan dibawa keluar, nanti rame. Nah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata guru kita, al-hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah, ini termasuk iman. Ya, termasuk tanda orang yang beriman itu dia cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan karena yang lain. Kita cinta kepada seseorang, senang sama seseorang, nggak suka sama seseorang, ini karena Allah. Saya cinta kepada si A. Kenapa? Karena dia ibadahnya bagus. Saya kalau bergaul dengan dia, berteman dengan dia, saya ke bawah itu ibadah, ke bawah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya juga nggak suka sama si B. Nggak suka sama si B. Kenapa? Kalau saya bergaul dengan si B, ini saya merasa jauh dari Allah. Banyak lupanya kepada Allah. Ya. Jadi kita cinta, nggak cinta, benci ini bukan karena lain selain daripada Allah. Ya. Kadang-kadang kan kita cinta sama seseorang, waduh karena duitnya banyak, hartanya banyak. Ya. Itu begitu rata-rata. Senangnya seseorang, cinta seseorang karena ada hartanya. Ya. Maka yang bukan saudara ngaku saudara, yang bukan keluarga ngaku keluarga. Ya. Karena apa? Mengandang hartanya. Tapi begitu orang itu bangkrut, pada lari juga. Itu bukan cinta karena Allah. Kadang-kadang seseorang ini cinta kepada seseorang yang lain karena pangkatnya. Karena dia jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi dekat. Begitu udah ada nggak punya jabatan, ditinggalin. Tidak. Tanda orang itu beriman adalah al-wughdu lillah wal hubbu lillah. Cinta karena Allah, ya, juga benci karena Allah. Saya cinta kepada dia karena dia selalu mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak suka sama dia. Kenapa? Kalau karena dia selalu menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga kata guru kita, wa mahabbatul mu'min li akhihi minal iman. Tanda seseorang itu punya iman, benar-benar beriman, itu dia cinta kepada saudaranya, mencintai saudaranya. Sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman kepada Allah semua di antara kalian sehingga kalian semua mencintai saudaranya seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Kalau ngaku beriman harus cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Ini dibuktikan, dicontohkan oleh sahabat Ansor. Ketika orang muhajirin dari Mekah pindah ke Madinah, menyambut dengan penuh cinta karena itu adalah saudaranya. Maka dalam riwayat luar biasa,
Para sahabat Ansor yang punya 2 rumah. Begitu ada sahabat Muhajirin dibagi 2. Nih saya punya 2 rumah. Buat saya 1, buat kamu 1. Ada lagi para sahabat punya 2 kuda. Satunya dikasihin ke saudaranya yang muhajir. Ya, untuk dirinya sendiri. Ya. Semua itu karena apa? Karena cintanya kepada saudaranya. Ini tanda orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Ya. Tetapi kalau cuek, masa bodoh dengan saudaranya, ini dipertanyakan. Dia itu jangan-jangan imannya cuma pura-pura saja. Ya. Kalau ada penderitaan keluarga saudaranya, kalau ada saudara yang susah, dia cuek, ini dipertanyakan dia itu iman apa enggak. Kalau dia benar-benar iman, dia akan cinta. Dia akan membayangkan bagaimana kalau dia posisinya di muhajir. Yang dia rela para muhajir meninggalkan kampungnya, meninggalkan semua hartanya untuk hijrah bersama dengan Rasulullah karena dia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi orang iman itu singkatnya nggak pelit. Orang yang mengaku beriman, kalau orang beriman pasti tidak pelit. Kalau seseorang beriman tapi pelit, itu bukan orang yang beriman. Nggak akan masuk surga, kata Rasulullah. La yadkhulul jannah al-bakhil walau kana zahidan. Ya, orang yang bakhil itu tidak akan masuk surga, kata guru kita, kata Rasulullah. Walau kana zahidan, meskipun dia ahli ibadah. Orangnya zuhud, ahli ibadah, jidatnya hitam, banyak sujud. Tapi kalau pelit, tidak akan masuk surga. Ya. Kenapa? Karena dia tidak pernah peduli kepada saudaranya. Tidak mau, tidak ada rasa empati, tidak ada rasa simpati kepada muslim yang lain. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di akhir ini dalam kitab ini juga diterangkan peringatan dari Rasulullah SAW oleh guru kita. Sabda Rasulullah yu'minu ahadum hatta akuna ahabba ilahi min walidi wa walidi wa nasi ajmain. Rasulullah SAW la yu'minu, tidak akan sempurna iman kalian semua, kata Rasulullah. Hatta akuna ahabbu ilahi, sehingga aku, kata Rasulullah, lebih kalian cintai daripada orang tuamu, anakmu, dan semua manusia. Jadi ini peringatan Rasulullah. Kalian semua ya yang beriman tidak akan bisa sempurna iman kalian. Sehingga aku lebih kalian cintai daripada orang tuamu, anakmu, dan semua manusia. Inilah pengorbanan seorang mukmin. Ya. Kalau seorang mukmin itu benar-benar mukmin, dia akan menomorsatukan Rasulullah daripada manusia yang lain. Termasuk orang tuanya sendiri, anaknya sendiri, bahkan semua manusia. Ini dibuktikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah, meskipun banyak halangan, rintangan, siksaan, tapi dia tetap teguh bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendengar sahabat kami namanya Mus'ab bin Umair. Ini adalah orang kaya, ya, dari kaum Quraisy, orang kaya, orang terkenal. Sebelum Islam dia kemana-mana pakaiannya luar biasa, bagusnya. Tetapi begitu masuk Islam, dia memilih Rasulullah, ini keluarganya mengucilkannya. Bahkan ibunya yang tadinya sangat mencintainya, dia mencoret si Mus'ab dari daftar ahli warisnya. Tetapi Mus'ab bin Umar bertahan. Enggak apa-apa, saya lebih memilih Rasulullah. Tidak apa-apa, saya nggak dapat warisan. Tidak apa-apa, saya dikucilkan oleh keluarga demi mempertahankan keimanannya, ngikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita juga mendengar sahabat Rasulullah yang namanya Ammar bin Yasir dan istrinya disiksa di padang pasir, disiksa, tetapi tetap bertahan sampai meninggal. Ya. Sampai meninggal tetap dalam keadaan ikut kepada baginda Rasulullah, saking cintanya kepada Rasulullah. Kita juga membaca tentang riwayat Bilal bin Rabah, muazin pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga disiksa. Ya. Bilal bin Rabah ini adalah budak milik majikan namanya Umayyah. Begitu mendengar ini Bilal masuk Islam, disuruh keluar sampai disiksa,
telanjang dada, ditaruh di padang pasir yang sangat panas. Nggak cukup di situ, perutnya ditindih dengan batu yang luar biasa gedenya. Tapi bila tidak mau meninggalkan Rasulullah, bila tidak mau meninggalkan Islam, tetap teguh keyakinannya. Sampai dia bilang, ahad, 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 zat yang maha esa, zat yang maha esa, zat yang maha esa. Semua orang yang menyaksikannya merinding. Untung pada saat itu, dengan izin Allah, ada Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar Siddiq yang memang orang mampu, orang kaya. Akhirnya Bilal ini ditebus oleh Abu Bakar. Kemudian dimerdekakan. Banyak sekali para sahabat-sahabat Rasulullah yang disiksa, yang dikucilkan oleh keluarganya, oleh kaumnya untuk mempertahankan keimanan. Karena Rasulullah sendiri luar biasa. Ya, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah nggak tanggung-tanggung, nggak mau pisah dengan Rasul, nggak mau meninggalkan Islam, tetap dalam keadaan iman, apapun resikonya. Ini juga kita begitu. Jadi dalam kata Rasulullah, menjadi standar keimanan kita, tinggi rendahnya keimanan kita adalah sebesar-besar kecintaan kita kepada Rasulullah. Lah sekarang kita juga kepada guru kita begitu, kepada pangersa Abah. Pangersa Abah guru kita semua harus menjadi nomor satu. Menjadi nomor satu di antara manusia kita, sudah yang ada di sekitar kita. Daripada keluarga kita, daripada teman kita, dari saudara kita. Tetap kita, apapun yang terjadi, kita tetap pangersa Abah. Ikut Abah saja, jangan yang lain. Ya, maka banyak suami istri, istrinya kekeh ikut Rasul, ikut pangersa Abah. Suaminya melarang sampai terjadi cerai banyak. Ya, begitu pula sebaliknya. Kadang juga seorang anak yang menjadi ikhwan TKN ikut Abah, orang tuanya nentang. Banyak juga. Atau kadang-kadang sebaliknya. Orang tuanya yang ikut Abah, anaknya nggak suka. Banyak juga seperti itu. Ya. Tetapi ya, harus bertahan. Kita masih mending tidak disiksa. Kalau para sahabat dulu yang ikut Rasulullah disiksa, dijemur, dicambuk, dan lain sebagainya. Lah kita ya paling nggak diapa-apain, cuman kita mungkin dikucilkan. Dikucilkan dari keluarga, dari teman. Ya. Tapi itu gak jadi masalah. Kita teguh dengan iman kita. Ikut tetap cinta kepada guru kita pangersa Abah. Pokoknya dunia akhirat. Ya. Ikut Abah, cinta kepada Abah, harga mati. Udah. Nggak bisa ditawar-tawar. Silahkan mau ngucilin, dikucilin terserah. Silahkan mau didiemin nggak apa-apa. Asalkan kita tetap seperti para sahabat. Tetap ikut cinta, memilih iman, memilih bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kecintaan kita kepada guru itu menjadi barometer. Tinggi rendahnya kita, keimanan kita saat sekarang adalah tergantung ke gede kecilnya, besar kecilnya kecintaan kita kepada guru kita. Kalau kecintaan kita kepada guru kita besar, maka tingkat iman kita adalah tinggi. Tapi kalau kita ini kalah mulu, ya, berarti kita kecil. Kalau ada ikhwan kecil kecintaannya kepada Abah, kepada guru, maka derajat keimanannya juga rendah. Jadi tinggi rendahnya seorang murid, keimanan seorang murid tergantung seberapa besar cintanya kepada guru mursyidnya. Sebagaimana dulu para sahabat, tinggi rendahnya derajatnya para sahabat tergantung seberapa besarnya kecintaan dia, para sahabat, kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan kepada kita semua. Semakin kita meningkatkan amaliyah kita, itu semakin bukti sebagai keimanan kita, kecintaan kita kepada pangersa Abah. Yakin dengan begitu, keimanan kita lebih naik terus bersama dengan Abah, dengan guru kita. Ngikutin amaliyah dengan terus meningkatkan, yakin derajat kita terus naik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.